Kemendikbudristek melalui platform Merdeka Mengajar atau PMM dan berbagai program lainnya mendorong percepatan pengimplementasian kurikulum Merdeka di berbagai tingkatan pendidikan, termasuk di sekolah dasar. Sejalan dengan hal tersebut, di UPTD SD Negeri 5 Metro Barat pada tahun pelajaran 2024-2025 ini, sekolah telah mengimplementasikan kurikulum Merdeka secara keseluruhan. Ada banyak bentuk implementasi yang dilakukan, salah satunya yang berkaitan dengan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan berbudaya. Tabi pun. Bapak dan Ibu guru hebat, perkenalkan, nama saya Citra Pitaloka. Saat ini saya bertugas sebagai guru kelas 5 di UPTD SD Negeri 5 Metro Barat, Kota Metro, Provinsi Lampung. Salah satu pendekatan yang ditawarkan dalam kurikulum Merdeka adalah pendekatan diferensiasi dalam pembelajaran. Melalui pendekatan ini, guru diharapkan mampu memberikan pembelajaran yang berfokus pada peserta didik dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus atau PDBK. Saya memanfaatkan PMM sebagai salah satu sumber informasi dalam memahami prinsip dari penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Saya juga aktif mengikuti kegiatan KKG Guru Inklusi yang ada di Kota Metro guna menambah pengetahuan saya terkait pembelajaran bagi PDBK. Saya mulai dengan melakukan asesmen awal kognitif dan non-kognitif. Asesmen ini nantinya yang akan saya gunakan sebagai dasar dari perencanaan pembelajaran yang akan saya buat. Saya juga melibatkan orang tua. Saya berdiskusi terkait apa saja kendala yang dihadapi anak dan bagaimana kebiasaannya dalam belajar. Media pembelajaran pertama saya beri nama Kit Pintar. Kit Pintar didesain untuk membantu peserta didik yang masih kurang dalam kemampuan literasi dasar. Di dalam media ini terdapat beberapa bagian yang memiliki fungsi berbeda-beda. Pada bagian gambar dan senter ajaib, bisa digunakan untuk melatih kemampuan berbicara peserta didik melalui sebuah gambar. Yang kedua adalah mobil kosakata, yang dimana ini bisa digunakan untuk menghitung jumlah kosakata sebuah kata. Lalu bagian yang ketiga adalah coding warna. Pada bagian ini, peserta didik dapat belajar mengenai huruf dan sebuah kata melalui coding warna ataupun tanda arah yang disusun oleh guru. Kemudian yang keempat ada papan tulis portable. Ini bisa digunakan oleh peserta didik untuk menuliskan kata, huruf maupun kalimat yang telah dipelajari. Media lain yang saya siapkan adalah sebuah media pembelajaran interaktif yang saya desain melalui Microsoft PowerPoint, lalu dikembangkan menjadi media berbasis web, dan saya beri nama Penjelajahan Si Elang. Melalui pengintegrasian media Kit Pintar dan MPI Penjelajahan Si Elang, mampu memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna untuk peserta didik dengan kebutuhan yang berbeda di kelas 5 fase C. Kegiatan pembelajaran dimulai dengan mempersiapkan peserta didik terlebih dahulu, yaitu berbaris di depan kelas. Hal ini penting karena sebagai guru, saya harus memastikan peserta didik sudah siap mengikuti pembelajaran mulai dari mengenakan pakaian yang rapi. Setiap hari sebelum memulai pembelajaran, kami melakukan kegiatan rutin yaitu imtak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Yeah. Oke. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik. Sekarang Ibu mau cek dulu nih siapa yang tidak masuk. Untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, saya bersama peserta didik menyanyikan lagu Hari Merdeka. Salah satu peserta didik maju untuk memimpin. Hal ini sebagai bagian dari penumbuhan karakter baik, yaitu percaya diri.
Kegiatan dilanjutkan dengan memberikan apersepsi yang nantinya akan saya kaitkan dengan topik yang akan dipelajari. Dari kegiatan apersepsi, saya kaitkan dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pertemuan ini. Saya menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Sehingga langkah pertama yang saya lakukan adalah dengan menyajikan sebuah permasalahan melalui sebuah video. Video tersebut berupa berita mengenai penyerangan harimau kepada masyarakat di daerah Lampung Barat, Lampung. Setelah sama-sama menyaksikan, saya bertanya jawab dengan peserta didik terkait berita tersebut dan menarik satu pertanyaan pemantik. Mengapa seekor hewan yang buas itu bisa sampai ke pemukiman warga? Nah, langkah kedua, saya membentuk kelompok belajar di mana setiap kelompok terdiri dari 5-6 peserta didik dengan kemampuan heterogen, termasuk PDBK. Tidak ada pemisahan khusus antara peserta didik reguler dengan PDBK, sehingga semua peserta didik tetap bisa saling berkolaborasi dalam diskusi kelompok tanpa membeda-bedakan satu sama lain, sebagaimana falsafah masyarakat Lampung. Nemu ini mah. Sebuah prinsip yang berarti mengedepankan kemurahan hati dan ramah tamah terhadap semua pihak. Pada langkah ketiga, saya membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD yang telah disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan materi yang akan diajarkan. Diferensiasi konten yang saya lakukan adalah dengan menyiapkan berbagai media pembelajaran yang dibutuhkan oleh peserta didik. Media pembelajaran interaktif penjelajahan si elang dapat digunakan juga sebagai sumber belajar yang berisikan materi pembelajaran dan soal-soal latihan di bagian akhir. Karena peraturan sekolah yang tidak membolehkan peserta didik membawa smartphone ke sekolah, maka saya menggunakan prasarana yang ada di sekolah, yaitu Chromebook. Dengan tampilan yang menarik serta suara efek yang ditampilkan, membuat peserta didik merasa senang karena seperti sedang memainkan sebuah permainan. Adapun media kit pintar digunakan oleh guru untuk membantu peserta didik yang mengalami kesulitan dalam mengenal huruf, kata, atau kalimat. Tampilan kit pintar yang didesain semenarik mungkin dengan lebih banyak menampilkan unsur gambar dan simbol-simbol. Dalam diferensiasi proses, saya memberikan pendampingan sesuai dengan kebutuhan semua peserta didik. Di langkah yang keempat, saya meminta kelompok yang ditunjuk untuk mempresentasikan LKPD hasil diskusinya. Bagi peserta didik yang tidak presentasi, akan diberikan kesempatan untuk bisa memberikan tanggapan terhadap hasil presentasi kelompok yang maju. Dalam menyajikan hasil belajar, saya memberikan beberapa pilihan kepada peserta didik sesuai dengan minat dan kemampuannya, yaitu berupa presentasi kelompok, individu, maupun menyusun sebuah puzzle rantai makanan. Langkah yang terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi hasil pemecahan masalah. Setelah presentasi kelompok selesai, saya mengajak peserta didik untuk sama-sama mengevaluasi hasil diskusi kelompok. Saya bersama peserta didik menyimpulkan pemecahan masalah terhadap permasalahan penyerangan harimau di Lampung Barat yang dikaitkan dengan materi pembelajaran. Ya, gimana Bel? Kita harus menjaga ekosistem di dalam hutan supaya hewan-hewan tidak terganggu. Pada kegiatan akhir, saya melakukan asesmen sumatif berbasis web dengan kuisis mode kertas. Hasil dari asesmen dapat langsung diketahui dan dilaporkan kepada orang tua peserta didik melalui surat elektronik masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wali murid dari Ananda Fania. Media pembelajarannya bagus, menarik visual animasinya, informasinya mudah dicerna, bagus, bisa membuat meminat membaca anak-anak, dan ditambah juga tadi di akhir materinya ada kuis, jadi bisa mengevaluasi kemampuan pengetahuan anak. Alhamdulillah, Aldi sangat antusias sekali. Media pembelajaran yang dibuat oleh Bu Citra sangat menarik perhatian Aldi. Sampai rumah, Aldi cerita. Diferensiasi bukan berarti diskriminasi, tetapi sesuai dengan porsi karena semua anak adalah individu yang unik dan mereka memiliki kesempatan yang sama. Mari Bapak dan Ibu guru hebat, kita terus bergerak dan berinovasi demi terwujudnya pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik
menyenangkan, dan bermakna melalui pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.